Halo Bu, Mei tadi ke ATM. Ibu belum kirim uang buat biaya Mei bulan depan. Masih kok Bu, Mei cuma konfirmasi. Jadi Ibu nggak usah banyak pikiran. Baik Bu, udah dulu ya, Mei mau pergi ke kampus. Susah juga ya cari kerja yang bisa sambil kuliah. Aku lagi cari kerja nih, gak harus lama sih, cuma buat 1 bulan aja. Tolongin ya, ayah kamu kan mandor di perusahaan besar. Oke, aku tunggu beritanya ya An, makasih. Aku yakin kamu bisa melihatku. Namamu Mei kan? Sedang mencari pekerjaan. Aku tahu kamu berpura-pura. Aku tak akan mengganggumu. Wajahnya seram banget. Semoga dia benar-benar tidak akan menggangguku lagi. Kamu makan mie instan lagi? Apa karena kamu tidak pandai memasak? Semasa hidup aku suka sekali memasak, apalagi memasak makanan untuk orang yang aku sukai. Seriusan ini anak, gak diladenin masih aja ngomong. Halo? Oke, gak apa-apa, aku paham kok. Makasih ya udah tanyain ke ayah kamu. Sudah kuduga kamu bisa melihatku. Dia belum punya bukti 100% kalau aku bisa melihatnya. Biarin aja. Aku akan buktikan kalau kamu bisa melihatku. Dan saat itu terjadi, kamu harus mau jadi temanku, oke? Mie instan lagi. Uangku sudah menipis. Dan belum tentu kiriman uang dari ibu cair minggu ini. Kamu makan mie instan lagi? Pasti karena kamu penggemar berat mie instan. Aku bener kan? Dia hantu paling cerewet yang pernah aku temui. Aku juga suka makan mie instan, tapi mamaku gak ngebolehin aku banyak makan mie. Jika diingat lagi, penyesalanku hanya untuk hal-hal kecil. Contohnya, teman dan mie instan. Jadi Mei, kamu mau kan jadi temanku? Aku harus mendapatkan pekerjaan sebelum uangku habis. Kamu tadi bicara padaku kan? Mei, iya kan? Dia benar. Ya, aku bisa melihat hantu. Tapi apa gunanya bakat semacam ini? Aku juga tidak akan tertarik menjadi dukun. Minggu depan alat penunjang kehidupanku dilepas. Keluargaku sudah menyerah terhadapku. Aku harap kamu memang melihatku. Aku merasa kesepian. Andai seseorang mau bicara denganku. Ini hantu mellow banget sih. Tapi sorry, gue tetap gak mau ada urusan. Siapa kamu? Hidupku sudah banyak masalah. Tolong jangan ganggu aku. Kamu anak baru itu kan? Ya, kamu terus diikuti sejak melewati pohon besar. Kamu bisa melihatnya juga? Ya, tapi aku lebih baik daripada kamu. Aku bisa mengusir mereka. Benarkah? Bagaimana bisa? Kamu harus bisa melawan ketakutan dalam hati kamu. Oh ya, aku perhatikan kamu jarang ada di kampus beberapa hari terakhir. Apa kamu bekerja? Sedang mencari. Aku butuh uang untuk kebutuhan hidup. Apa kamu mau kerja apapun? Tentu. Apa kamu tahu info lowongan pekerjaan? Jika kamu mau, tanteku sedang mencari orang yang menyenangkan untuk jadi teman putrinya. Maksud kamu pengasuh? Semacam itu. Jadi kamu tertarik? Aku mau. Apapun itu asalkan halal. Baiklah, aku akan mengirim alamat juga kontak tanteku. Tentu, nomorku.
Apa dia sudah punya nomorku? Bagaimana bisa? Kamu kemana saja? Jangan bilang kamu menemui Mei, teman sekampusku yang aneh itu. Iya, dia sama anehnya denganmu, karena bisa melihat roh sepertiku. Oh ya, Mei sedang kesulitan mencari pekerjaan. Kasihan sekali, setiap hari dia makan mie instan karena nggak punya uang. Jadi maumu apa? Kamu saja tidak bisa bangun. Bagaimana kamu bisa membantunya? Aku punya ide, tapi aku butuh bantuanmu. Bantuan yang bagaimana? Gak aneh-aneh kan? Pekerjakan dia untuk menemani tubuhku. Wah, kamu pasti sangat suka teman barumu. Sampai kamu ingin bersamanya seharian. Tolong ya, Tak. Jangan bilang orang tuaku. Kamu bisa menggunakan uang tabunganku untuk membayar Mei. Baiklah. Yeay, Okta memang sepupu terbaik sejagat raya. Benar, ini rumahnya. Okta, kamu di sini? Tanteku sedang pergi. Dia mempercayakan semuanya kepadaku. Ayo masuk. Dia tidur. Tidur vegetatif. Kami punya pengasuh, jadi tugasmu secara ringkas hanya mengajaknya mengobrol, bercerita, atau membacakan buku. Ada pertanyaan? Dia tampak familiar. Apa dia aktris atau influencer? Bukan, namanya April. Dia seusia kita. Dia orangnya pemalu dan tidak pandai bergaul. Tante berharap di perjalanan terakhir hidupnya, dia bisa memiliki teman bicara. Jadi kamu paham dengan baik apa tugasmu kan? Iya, saya paham. Oke, selamat bekerja kalau begitu. Aku hanya mengontrol sesekali. Capeknya, padahal cuma duduk dan bercerita. Tapi gadis bernama April itu tampak familiar. Hai, aku dengar kamu dapat pekerjaan ya? Bagaimana? Benar, April mirip dengan hantu perempuan ini. Aku juga selalu bercita-cita ingin segera dewasa dan bekerja. Kedengarannya memang biasa saja. Tapi bagiku yang tidak bisa mengalaminya, itu kelihatan hebat. Kasihan, sepertinya karena terlalu lama bergentayangan, April jadi kesulitan masuk ke tubuhnya lagi. Aku harus mencari solusi. Aku benci sinar matahari, tapi aneh sekali. Biasanya tidak terasa. Oh ya, Mei mana ya? Jangan-jangan dia sudah pergi ke kampus. Mari berteman, April. Hore, akhirnya aku punya teman. Yeay! Kali ini aku akan membacakan buku cerita klasik. Aku harap kamu tidak keberatan mendengar kisah Putri Tidur. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, hiduplah. Aku harap kamu suka ceritanya. Sudah selesai? Iya, ngomong-ngomong mamanya April atau papanya aku nggak pernah lihat. Mereka sibuk bekerja. Ada pertanyaan lain? Tidak, permisi. Aku penasaran, sejak kapan kamu bisa melihat hantu? Entahlah, tapi seingatku setelah kecelakaan yang aku alami, sejak saat itu aku bisa melihat arwah. Apa kamu takut dengan kemampuanmu? Lumayan, apalagi kalau yang seram atau menunjukkan tubuh yang berdarah-darah. Jadi, apa kamu takut denganku? Awalnya, siapa suruh nunjukin muka robek berdarah-darah? Maaf, aku jatuh koma 1 tahun yang lalu. Setelah itu, aku takut lihat ke cermin karena aku nggak sanggup melihat wajahku setelah kecelakaan. Aku akan mendandanimu kalau kamu gak keberatan. Gak perlu, Mei.
Aku sudah cukup senang saat kamu bilang mau menjadi temanku. Kamu pasti merasa kesepian. Ya, aku juga begitu. Jadi aku tahu rasanya. Kalau begitu, pertemuan kita takdir. Jadi kamu bersyukur kan? Aku lebih bersyukur lagi kalau kamu siuman. Kita bisa melakukan banyak hal bersama, seperti makan bersama, sekolah, jalan-jalan, juga kerja. Mei, aku harus kembali. Sampai ketemu besok. Alkisah, di sebuah kerajaan hiduplah seorang putri cantik, yaitu Putri Salju. Tante tenang dulu, aku bisa jelasin. Bisa jelasin apa? Tante langsung tahu kalau gadis di dalam adalah anak yang menyebabkan April mengalami kecelakaan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu membawanya ke rumah ini untuk jadi teman April. Tante, kecelakaan itu cuma musibah. Mei juga kehilangan ingatan karena kecelakaan itu. Dan aku sudah bilang, April lah yang menginginkan Mei menemaninya. Oh kak, stop ngomong ngawur. Dokter bilang sudah tidak ada harapan lagi. Tante dan Om sudah sepakat untuk melepas April. Jadi bawa pergi anak itu dari rumahku sekarang. Jadi siapa sebenarnya kamu, April? Dan apakah benar aku yang menyebabkanmu seperti ini? Tidak, ibuku salah paham. Kita hanya berjalan bersama. Tiba-tiba datang mobil melaju sangat kencang, lalu menabrak kita. Syukurlah kamu baik-baik saja. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu lebih awal. April, aku yang akan meyakinkan ibumu agar membiarkanmu terus mendapatkan perawatan. Tidak, Mei. Benar kata dokter. Tubuhku tidak bisa bertahan lebih lama. Maaf, sepertinya aku harus pergi. Tidak, jangan bilang begitu. Aku belum bisa mengingatmu. Kita juga baru saja berteman. Aku tidak bisa kehilangan temanku lagi. Kelak kita akan bertemu lagi. Semua orang juga begitu. Jadi jangan terlalu bersedih dan ikhlaskan aku. Mei, kita teman kan? Kalau begitu sudah cukup. Aku harus pergi. Mei, tutuplah matamu. Dia selalu tahu akhirnya akan seperti ini. Kita harus mengikhlaskannya. Aku baik-baik saja, Tak. Iya, mungkin lain kali kita sama-sama perlu waktu. Kebersamaan kita tidak begitu lama. Tapi entah mengapa, setiap sudut rumah ini mengingatkanku kepadamu. Aku yang jaga ya. Oke, aku mulai hitung mundur ya. 10, 9, 8. April, kamu curang. Aku tahu kamu hilang. Sebodoh, Tuhan April. Orang bilang waktu akan menyembuhkan luka, tapi mereka tidak bilang bahwa waktu juga memperparah kerinduan. Aku menjalani hidupku seperti biasa, kuliah dan bekerja sambilan. Aku dan Okta masih berteman. Ya, meski Okta tidak semenyenangkan April, ada kalanya melihat satu sama lain membuat kami teringat April. Tapi selain itu, kami baik-baik saja. April bilang hidup ini istimewa. Aku tidak tahu maksudnya, tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk berusaha tersenyum setiap hari.